Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Amalia dengan NIM 2250191103 dari kelas C. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban saya, yaitu tugas sebelum praktikum bab 5 mengenai pelayanan kefarmasian. Lanjut saja langsung ke soal nomor satu. Di soal nomor satu ini, eh, yaitu pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Baik, sebelum menjawab pertanyaan nomor satu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pelayanan kefarmasian. Jadi, pelayanan kefarmasian sendiri itu merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu ada di apotek, klinik, puskesmas, rumah sakit, meliputi yang pertama itu ada pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, kemudian yang kedua itu pelayanan farmasi klinik. Selanjutnya, untuk jawabannya itu mengenai alur atau proses dari formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Jadi, pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian ini merupakan siklus terstandar untuk menjamin mutu dan ketersediaan. Nah, untuk proses ini diawali dengan perencanaan kebutuhan berdasarkan data konsumsi atau pola penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan atau pembelian barang melalui jalur resmi. Setelah barang datang, dilakukan proses penerimaan untuk memastikan kesesuaian fisik dengan dokumen. Kemudian, barang disimpan menggunakan metode yang tepat seperti alfabetis, suhu, dan sistem FIFO atau FIFO. Kemudian, sebelum didistribusikan atau diserahkan ke pasien, seluruh siklus ini harus dikendalikan melalui stok opname berkala yang dicatat mutasinya, kemudian dilaporkan, terutama untuk obat golongan tertentu, dan diakhiri dengan pemusnahan jika barang rusak atau kadaluarsa. Nah, di setiap tahap tersebut didukung juga oleh formulir administrasi yang esensial. Formulir itu terutama meliputi surat pesanan atau SP sebagai dasar pengadaan, kemudian ada faktur dari PBF sebagai bukti penerimaan, dan kartu stok sebagai alat pengendali utama yang mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran barang. Selain itu juga, resep menjadi dasar legal penyerahan obat kepada pasien, sementara berita acara, misalnya berita acara pemusnahan atau stok opname, dan laporan seperti pelaporan SIPNAP digunakan sebagai bukti legalitas dan akuntabilitas dari pengelolaan. Kemudian, untuk di apotek ini alurnya ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, kemudian ada penerimaan, kemudian ada penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian untuk alur di puskesmas itu ada perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, dan terakhir itu ada pemantauan dan evaluasi. Kemudian untuk alur di rumah sakit itu ada pemilihan, kemudian ada perencanaan, kebutuhan, kemudian ada pengadaan, ada penerimaan, ada penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, dan pengendalian, kemudian yang terakhirnya itu ada administrasi. Selanjutnya, alur yang ada di klinik itu yang pertama ada pemilihan, kemudian perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan ada administrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari alurnya. Yang pertama itu ada pemilihan. Jadi pemilihan itu merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya itu ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan tadi
untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan juga efisien. Kemudian selanjutnya ada pengadaan. Nah, pengadaan di sini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan dari kebutuhan tadi. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian, seperti stabilitas dan keamanan, kemudian sanitasi, kemudian cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kemudian selanjutnya itu ada pendistribusian. Nah, pendistribusian itu merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Selanjutnya itu ada penerimaan. Nah, penerimaan ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, kemudian kesesuaian spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Kemudian selanjutnya itu ada pemusnahan dan penarikan. Jadi, apabila ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan, harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu ada pengendalian. Nah, pengendalian di sini merupakan yang dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya, ada permintaan. Nah, permintaan di sini merupakan kegiatan pengajuan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dari unit-unit pelayanan di puskesmas seperti poli umum, poli gigi, KIA, UGD, laboratorium, dan lain-lain kepada instalasi farmasi puskesmas atau pengajuan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk memenuhi kebutuhan stok. Kemudian selanjutnya itu ada administrasi. Nah, administrasi di sini harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Administrasi itu meliputi ada pencatatan dan pelaporan, kemudian ada administrasi keuangan, dan ada administrasi penghapusan. Selanjutnya itu ada pemantauan dan evaluasi. Nah, kegiatan ini eh, meliputi pengawasan, terus penilaian, dan analisis terhadap seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut berjalan dengan efektif, efisien, tertib administrasi, serta menjamin ketersediaan dan mutu sediaan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2 itu mengenai pelajari penulisan resep yang benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu resep. Jadi, resep di sini merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker, yaitu sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi, baik itu obat, alkes, atau BMHP bagi pasien. Kemudian bagaimana sih cara penulisan resepnya? Nah, cara penulisan resep di sini harus jelas, kemudian lengkap, dan sesuai dengan format resmi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyiapan dan pemberian obat. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat bagian-bagian dari eh, resep itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada identitas dokter dan tempat praktik, di mana isi dari identitas dan tempat praktik itu ada nama dokter, kemudian ada SIP, kemudian ada alamat tempat praktik, dan tanggal resep yang ditulis. Kemudian yang kedua itu ada identitas pasien. Identitas pasien ini keterangannya itu ada nama, kemudian umur, jenis kelamin, berat badan yang biasanya itu terdapat pada anak-anak, khusus untuk anak-anak. Kemudian ada alamat jika diperlukan. Kemudian yang ketiga itu ada superskripsi. Nah, superskripsi itu isinya tuh tanda R atau RX yang dibaca receipt atau ambil merupakan simbol resep yang menunjukkan awal perintah.
Kemudian selanjutnya ada inskripsi atau formula obat, yang dimana isinya itu ada daftar bahan obat, terus bentuk sediaan, kemudian ada dosis, ada jumlah, serta aturan campuran bila ada. Selanjutnya itu ada subskripsi atau instruksi kepada apoteker, di mana isinya itu menunjukkan petunjuk pembuatan, kemudian bentuk sediaan atau jumlah yang harus disiapkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada signa atau petunjuk bagi pasien, yang isinya itu ada aturan pakai obat, seperti cara frekuensi, waktu, dan lama penggunaan yang ditulis jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang ketujuh itu ada tanda tangan dan nama dokter, di mana ditulis jelas mencantumkan paraf atau tanda tangan dokter dari penulis resep. Kemudian di sini terlampir untuk contoh resep yang lengkap sesuai dengan bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Kemudian lanjut saja ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 itu pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari si pengkajian resep itu. Pengkajian resep atau screening resep ini adalah suatu kegiatan analisis yang wajib dilakukan oleh tenaga kefarmasian, terutama kepada apoteker sebelum obat disiapkan atau sebelum diracik atau diserahkan kepada pasien. Nah, tujuan dari pengkajian resep ini adalah untuk memastikan bahwa resep tersebut memenuhi persyaratan yang legal atau sah, kemudian aman, tepat guna, dan rasional bagi pasien. Ini merupakan langkah krusial dalam pelayanan farmasi klinik untuk mencegah terjadinya medication error atau kesalahan pengobatan dan mengidentifikasi potensi masalah terkait obat atau drug related problems atau yang biasanya disingkat itu sebagai DRPS. Kemudian selanjutnya di sini terdapat tahapan pengkajian resep. Yang pertama itu ada pengkajian administratif, di mana pengkajian ini memeriksa kelengkapan administrasi pada resep yang dicek, misal seperti nama dan alamat pasien, kemudian umur, jenis kelamin dan berat badan, yang dimana khusus untuk anak-anak, kemudian ada tanggal resep, ada nama, SIP dan tanda tangan dokter, kemudian ada nama sarana pelayanan seperti apotek atau di klinik, kemudian ada jumlah dan jenis obat yang ditulis lengkap, kemudian yang terakhir itu tidak ada coretan atau perbaikan yang tidak ditandatangani oleh dokter. Kemudian pengajian yang selanjutnya itu ada pengajian farmasetik, di mana kita menelaah aspek kefarmasian dan teknis obat yang tertulis di resep. Apa saja sih yang dicek? Yang dicek itu yang pertama bentuk sediaan dan kekuatan dosis sesuai indikasi. Kemudian yang kedua itu stabilitas dan kompatibilitas antar obat atau tidak saling bereaksi atau rusak bila dicampur. Kemudian yang selanjutnya itu ada dosis dan frekuensi pemberian yang tepat di mana tidak overdosis atau tidak atau underdosis. Kemudian selanjutnya ada cara dan lama pemberian sesuai kondisi pasien, kemudian ada aturan penyimpanan dan bentuk sediaan sesuai kebutuhan pasien, kemudian yang terakhir itu dicek juga etiket, kemasan, dan label akan sesuai aturan setelah disiapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir pengajian resep, di mana dalam praktik di apoteker atau rumah sakit, apoteker menggunakan formulir khusus untuk mencatat hasil pengajian resep. Nah, di sini itu terdapat yang pertama itu formulir screening resep atau penggantian resep, di mana memiliki fungsi untuk mencatat hasil telah administratif, farmasetik, dan klinis di setiap resep. Kemudian yang kedua itu ada formulir klarifikasi resep yang dimana isinya itu memiliki fungsi diisi jika apoteker perlu mengonfirmasi ke dokter karena adanya ketidaksesuaian mengenai dosis ataupun interaksi obat ataupun lain-lain. Kemudian formulir selanjutnya itu ada formulir monitoring efek samping obat atau MESO, di mana formulir ini memiliki fungsi untuk mencatat efek samping obat yang ditemukan pada pasien setelah obat digunakan. Kemudian formulir selanjutnya itu ada medication error atau kesalahan obat, di mana memiliki fungsi jika terjadi kesalahan dalam penulisan, peracikan, atau pemberian obat. Selanjutnya itu ada formulir konseling pasien.
di mana memiliki fungsi yang berisi hasil wawancara dan edukasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat. Baik, di sini juga terlampir mengenai formulir pengkajian resep. Kemudian lanjut ke soal nomor 4, di mana soal nomor 4 ini yaitu mempelajari masalah terkait obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu masalah terkait obat atau biasanya disebut MTO. Nah, MTO di sini atau di istilah asing itu disebutnya sebagai drug related problems atau DRPS, merupakan peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang aktual terjadi atau berpotensi terjadi dan dapat mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan oleh pasien. Nah, MTO merupakan fokus utama dari pelayanan farmasi klinik atau pharmaceutical care, di mana apoteker di sini berperan aktif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah ini untuk menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Kemudian, masalah-masalah yang umum terjadi dan sering ditemukan dalam masalah terkait obat atau MTO atau drug related problems di fasilitas pelayanan kesehatan itu meliputi yang pertama, ada dosis yang tidak tepat, di mana dosis yang diberikan terlalu rendah atau disebut subterapeutik sehingga tidak efektif, atau bahkan malah dosisnya yang terlalu tinggi yang menjadi toksik sehingga menyebabkan efek samping yang berlebihan. Kemudian selanjutnya itu ada interaksi obat. Nah, interaksi obat di sini mengenai penggunaan dua obat atau lobby secara bersamaan yang saling mempengaruhi dan bisa meningkatkan efek toksik salah satu obat atau malah mengurangi efektivitasnya. Kemudian selanjutnya itu ada penggunaan obat tanpa indikasi, di mana pasien ini menerima obat yang tidak diperlukan untuk kondisi medisnya, misalnya menggunakan antibiotik untuk penyakit virus. Seperti itu. Kemudian lanjut masalah yang umum terjadi itu ada di indikasi tidak diobati, di mana pasien itu yang memiliki kondisi medis atau gejala yang memerlukan obat seperti nyeri atau kondisi kronis, tetapi tidak diberikan terapi yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu ada reaksi obat yang merugikan atau ADR, di mana terjadinya efek samping yang tidak diinginkan, termasuk reaksi alergi yang dapat membahayakan dari pasien tersebut. Yang selanjutnya itu ada ketidakpatuhan pasien atau non-compliance. Pasien ini gagal menggunakan obat sesuai dengan anjuran karena berbagai alasan seperti lupa jadwal, kemudian menghentikan obat sendiri, terutama untuk antibiotik atau kesulitan dalam menggunakan sediaan obat. Kemudian yang ketujuh itu pemilihan obat yang tidak tepat, di mana obat yang dipilih itu tidak optimal, bukan yang paling efektif atau memiliki kontraindikasi atau larangan penggunaan untuk kondisi pasien tertentu. Misalnya bagi pasien yang hamil, menyusui, atau gangguan ginjal ataupun hati. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu mengenai pelajari swamedikasi dan tata laksana dari swamedikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu pengertian dari swamedikasi. Nah, swamedikasi di sini atau pengobatan sendiri merupakan tindakan individu untuk mengobati gejala penyakit ringan atau kondisi kesehatan yang dialaminya tanpa resep dokter, tetapi menggunakan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas di apotek atau di toko obat. Nah, sebuah medikasi yang aman idealnya itu dilakukan dengan bimbingan apoteker. Lanjut, di sini ada tujuan swamedikasi. Nah, untuk tujuan utama dari swamedikasi itu yang pertama, untuk mengatasi gejala ringan secara cepat. Nah, bagaimana sih untuk meredakan keluhan dan gejala yang sifatnya ringan atau akut segera seperti sakit kepala, kemudian demam, batuk, pilek, atau nyeri ringan tanpa harus menunggu dan mengeluarkan biaya untuk konsultasi medis. Kemudian tujuan yang kedua itu yaitu untuk efisiensi waktu dan biaya, di mana mengurangi beban sistem pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit dari kasus-kasus ringan, serta menghemat waktu dan biaya bagi individu.
Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kemampuan penanganan diri, di mana pasien dapat memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dalam batas-batas yang aman. Kemudian yang selanjutnya itu memanfaatkan pengalaman, yaitu menggunakan obat yang sudah terbukti efektif untuk gejala yang sama yang pernah dialami dan didiagnosis sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan swamedikasi itu seperti apa sih. Nah, yang pertama itu melakukan komunikasi awal dengan cara memberi salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menawarkan bantuan dan meminta izin menggali informasi. Contoh komunikasinya itu seperti selamat siang atau assalamualaikum, perkenalkan saya Indi, farmasis yang bertugas di Apotek Unjani, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Itu contoh komunikasi untuk melakukan komunikasi awal. Selanjutnya itu melakukan asesmen pasien, di mana kita melakukan pengumpulan informasi yang relevan, lengkap, dan terstruktur dari aspek pasien, kemudian dari penyakitnya, dan dari obat yang sesuai dengan masalah pasien. Relevan di sini artinya informasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan dari pasien tersebut. Kemudian lengkap di sini artinya informasi tersebut mencakup aspek pasien, aspek penyakit, dan aspek obat. Kemudian terstruktur di sini berarti proses penggalian informasi dilakukan secara sistematik sesuai dengan kondisi pasien. Nah, biasanya itu menggunakan prinsip WWHAM di mana ada who, what symptom, how long, action, dan medicine. Seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya itu menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan terapi obat pasien. Menetapkan di sini yaitu penetapan masalah yang dilihat berdasarkan gejala yang dialami atau dikeluhkan. Kemudian pemberian solusi kebutuhan pasien meliputi pemilihan terapi yang paling tepat bagi pasien pada kasus swamedikasi. Terapi dapat berupa obat, yaitu terdapat batasan obat di sini yaitu obat bebas, bebas terbatas, dan daftar obat wajib apotik atau DOA, atau non obat seperti suplemen, kosmetik, atau perubahan gaya hidup. Nah, untuk menentukan jenis obat yang dibutuhkan, perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dari gejala atau keluhan penyakit pasien. Kemudian yang kedua itu kondisi khusus, misal apakah pasiennya hamil, apakah menyusui, kemudian apakah pasiennya itu bayi, atau lanjut usia, atau dari pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Kemudian yang terakhir yaitu pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat eh, dengan obat yang sedang diminum oleh pasien. Kemudian tahapan selanjutnya itu ada pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat ini kita memberikan hal-hal yang perlu diinformasikan, meliputi nama obat, kemudian indikasi, kemudian dosis, dan cara penggunaan jangka waktu dan cara penggunaan, kemudian jangka waktu pemakaian, kemudian cara penyimpanan, tanggal batas guna, efek samping, dan cara mengatasinya jika ada. Kemudian makanan atau minuman aktivitas yang harus dihindari dan kepatuhan. Informasi-informasi tersebut dapat dilihat pada pustaka seperti pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas, bisa dilihat di MIMS, ISO, atau situs resmi informasi obat. Jika yang diberikan adalah obat bebas terbatas, jangan lupa untuk menginformasikan tanda peringatan yang ada pada kemasannya. Kemudian informasi tambahan mengenai terapi non-farmakologinya juga bisa diberikan untuk menunjang terapi farmakologi. Kemudian selanjutnya itu ada tahapan verifikasi informasi. Nah, tahapan ini memiliki tujuan untuk memastikan pemahaman pasien atau keluarga
pasien mengenai terapi obat atau non-obat yang diberikan. Contoh komunikasinya itu seperti, "Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas informasi dari saya? Bisa Ibu ulang mengenai penggunaan obat ini?" Nah, untuk memverifikasi, kita bisa untuk mengkonfirmnya bisa menggunakan bisa meminta kepada pasien atau keluarga pasiennya untuk mengulang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya mengenai informasi obat tersebut. Apakah betul apa yang sudah disampaikan atau masih ada yang belum dimengerti, seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu ada penutup, di mana, penutup ini, kita jangan lupa untuk mengucapkan semoga cepat sembuh dan jika gejala tidak membaik, harus segera, menghubungi dokter. Untuk contoh komunikasinya itu, "Baik Ibu, ini obatnya. Jangan lupa jika dalam 3 hari gejala yang anak Ibu rasakan tidak membaik, lebih baik untuk segera menghubungi dokter. Terima kasih sudah berkunjung ke apotek kami. Selamat siang dan semoga cepat sembuh." Nah, itu untuk contoh dari komunikasi penutup, di mana mengingatkan kepada pasien di mana kalau gejalanya selama 3 hari itu belum membaik, disarankan untuk segera menghubungi dokter. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada soal nomor 6, di mana soal nomor 6 di sini itu pelajari tata laksana penyakit degeneratif, kemudian parameter klinik terkait, efek samping yang diperlu dan diperhatikan, kemudian pelajari cara mengisi formulir yang terkait. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu penyakit degeneratif. Jadi, penyakit degeneratif ini adalah kondisi kesehatan kronis yang dimana ditandai dengan penurunan progresif seperti kemunduran atau kerusakan bertahap fungsi struktural dan fungsional sel, jaringan, atau organ tubuh seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk penyakit degeneratif di sini ada hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian ada asam urat, dan ada penyakit jantung koroner atau PJK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi terlebih dahulu atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk tata laksana atau terapi hipertensi di sini yang pertama itu perubahan gaya hidup, di mana harus mengurangi garam, kemudian harus olahraga, dan harus berhenti merokok. Kemudian selanjutnya itu obatnya itu ada ACE inhibitor atau contohnya itu captopril, kemudian ada ARB, contohnya losartan, kemudian ada beta blocker, contohnya itu bisoprolol, kemudian ada diuretik, contohnya HCT. Kemudian parameter klinik yang dipantaunya itu ada tekanan darah atau TD, kemudian ada denyut nadi dan ada fungsi ginjal, yaitu ureum dan kreatinin. Untuk efek samping obat yang perlu diperhatikan, yang pertama itu batuk kering untuk obat ACI, kemudian hipotensi atau tekanan darah rendah, kemudian gangguan elektrolit Na+ atau Fa+, kemudian ada pusing dan lemas. Kemudian penyakit degeneratif selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2, di mana terapinya itu eh, salah satu terapinya itu yaitu dengan diet rendah gula dan harus tinggi serat. Kemudian ada olahraga teratur. Kemudian untuk obatnya itu ada metformin dan ada glibenclamid atau insulin. Parameter klinik yang dipantaunya itu ada gula darah puasa atau GDP, kemudian ada gula darah 2 jam, eh, postprandial, kemudian ada HbA1c, kemudian ada fungsi dari ginjal dan fungsi hati. Kemudian efek samping dari obatnya itu ada hipoglikemia atau kadar gula yang terlalu rendah, kemudian ada gangguan GI gastrointestinal kayak seperti mual, diare, itu biasanya efek samping dari metformin. Kemudian ada yang berat badannya naik, yaitu efek samping dari sulfonylurea. Kemudian penyakit degeneratif selanjutnya adalah asam urat atau gout hepatitis, di mana terapinya ini hindari makan makanan yang tinggi purin seperti jeroan atau seafood. Kemudian untuk obatnya itu ada allopurinol sebagai pencegah, colchicine sebagai
obat ketika serangan akut, kemudian ada OAINS. Untuk parameter klinik yang dipantaunya itu kadar asam urat serum, kemudian ada dari fungsi ginjal yaitu ureum dan kreatinin. Untuk efek samping di sini yang perlu diperhatikan yaitu ruam kulit, ini termasuk dari efek samping allopurinol, kemudian nyeri perut atau diare, efek samping dari colchicine, dan gangguan lambung, ini efek samping dari OAINS. Kemudian penyakit degeneratif selanjutnya yaitu penyakit jantung koroner atau disingkat PJK. Untuk terapi atau tata laksananya itu ada hentikan merokok, kemudian diet rendah lemak. Untuk obatnya itu ada aspirin, ada statin, ada nitrogliserin, dan ada beta blocker. Di mana untuk parameter klinik yang dipantau penyakit jantung koroner ini itu tekanan darahnya, denyut jantung, profil lipid, dan fungsi hati dan ginjalnya. Kemudian efek samping dari obat yang diperhatikan itu yaitu ada dari aspirin gangguan lambung, kemudian dari nitrat ada fungsi dan ada pusing dan hipotensi, kemudian yang terakhir ada dari statin itu mialgia. Mungkin cukup sekian jawaban dari tugas sebelum praktikum bab 5 ini, yaitu mengenai pelayanan kefarmasian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman mengenai pelayanan kefarmasian ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.